Iya, lo mau anak-anak lingkungan sini jadi bodoh kayak lo sama temon? Nggak mau deh. Iya, lo ngadepin teman sendiri aja udah ribet kan? Iya. Apa lo mau anak-anak kecil di sini nanti gedenya kayak temon semua? Ya nggak mau deh. Ya udah, lo butuh berapa? Ya lu punyanya berapa, Klis? Gua ada sih 300.000. Gimana sih lu, Del? Katanya punya ide mau buka tempat kursus, tapi nggak tahu kursus apaan. Diam dan berisik, gua lagi nyari ide nih. Nah, gimana kalau kita buka tempat kursus terbuka? Kan ada tuh sekolah terbuka sama universitas terbuka. Kursus terbuka? Iya, Mon. Kita buka kursus tempat belajar membaca, menulis, dan berhitung buat anak-anak. Tapi gue bingung, di mana tempatnya, Mon? Rumah gue pan kecil. Nggak usah bingung-bingung, Del. Maksud lo? Ya namanya juga kursus terbuka. Ya pasti belajarnya di alam terbuka, Del. Sebenarnya pendapat lo nggak nyambung, Simon. Tapi buat ide nyambung juga sih. Tapi kan, Del, kita harus punya modal buat beli papan tulis, spidol, sama penghapusnya. Nah kita duit aja nggak punya, Del. Lo lagi-lagi lupa sama pepatah. Kan ada yang bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Maksud lo? Bersusah-susah dahulu, baru muklis kemudian. Oh iya, kita kan punya bank keliling. Siapa, Del? Muklis. Umu, muk, lili, lis. Muklis. Alhamdulillah, gua berhasil nyaloin motornya tukang ojek. Lumayan nih rezeki. Hai, Klis. Apa kabar lo? Wah, tambah gagah aja lo, Klis. Wah, perasaan gua nggak enak nih. Gua cabut dulu ya. Dulu, Klis. Belum juga ngobrol-ngobrol. Sombong amat. Lo berdua mau ngajak gua ngobrol, pasti ada apa-apanya nih. Suzon aja lo, Klis. Kita berdua ngajak ngobrol bukan ada apa-apanya, tapi apa adanya. Maksud lo? Lo mau nggak bantuin program pemerintah buat memberantas kebodohan dan pengangguran? Ya mau lah. Gua kan warga Indonesia yang baik dan mendingan, Del. Mendingan. Emang lo habis sakit, Klis? Apa-apaan sih, Mon? Maksud gua, mendingan gua ada kerjaan daripada lu berdua pengangguran. Justru itu, Klis. Kita mau buka usaha kursus membaca, menulis, dan berhitung buat anak-anak lingkungan sini. Oh gitu ya, Del. Iya, lo mau anak-anak lingkungan sini jadi bodoh kayak lo sama temon? Nggak mau deh. Iya, lo ngadepin teman sendiri aja udah ribet kan? Iya. Apa lo mau anak-anak kecil di sini nanti gedenya kayak temon semua? Ya nggak mau, Del. Ya udah, lu butuh berapa? Ya lu punyanya berapa, Klis? Gua ada sih 300.000 hasil komisi nyaloin motor. Udah, ini lu cepet aja. 200.000 buat gua makan ntar sama modal nyaloin motor lagi. Cepet mana cukup, Klis? Ini mah buat keperluan membaca doang. Kan masih ada menulis dan berhitung. Ya udah, Mon, gua tamin cepet lagi nih. Ntar kalau untuk modal nyaloin motor, gampang gua nyari. Ini buat gua makan nih, Mon. Ya, segitu sih kurang, Klis. Itu mah cuma cukup buat baca sama nulis doang. Terus buat keperluan berhitungnya mana? Emang lu mau anak kompleks ini bisa baca, bisa nulis, tapi nggak ada yang bisa berhitung? Nanti gampang dibohongin lagi kayak lo. Oh iya. Iya, emang lu mau anak sekompleks ini gue bohongin semua? Ya udah deh, ini ambil semua. Kalau makan siang, gue ntar minta sama Pak RT aja. Nah, gitu dong. Tapi ingat, kalau kursusnya udah berjalan dan banyak yang daftar, balikin duit gua sama yang kemarin sekalian. Iya. Beres, please. Pokoknya nanti kalau kita ketemu lagi, utang gue sama temon impas. Bener, Del? Benar.
Lo harus inget, Klis. Kalau nanti ketemu lagi, utang gue berdua Abdel mau mendaftarkan anak ibu kursus di sini. Iya, Pak, betul. Bagus, Bu. Anak ibu akan saya didik sampai pinter. Tapi, Pak, kok nama tempat kursusnya kursus terbuka? Karena nanti belajarnya di luar, Bu. Maksud Bapak di luar ruangan, bukan di dalam ruangan? Betul, Bu. Oh, kalau gitu saya nggak jadi daftarin anak saya kursus di sini deh. Emangnya kenapa, Bu? Anak saya nanti kepanasan dong. Apalagi kalau hujan, anak saya bisa masuk angin. Kesian dong anak saya. Permisi, Pak. Kok jadi daftar ya? Apa tadi gue salah ngomong ya? Permisi, Iya, Pak. saya mau tanya apa betul di sini tempat kursus, Pak? Betul, Pak. Silakan duduk. Asik. Saya mau daftar kursus, Pak. Bagus, Pak. Anak Bapak nanti akan saya didik sampai pinter. Bukan anak saya, Pak. Terus buat siapa? Buat saya, Pak. Buat Bapak. Aduh, maaf, Pak. Di tempat kursus ini tidak menerima siswa Bapak-Bapak. Tapi saya pengen pintar baca, Pak. Jadi Bapak nggak bisa baca? Iya. Setiap dapat surat dari sekolah, yang baca anak saya terus. Contohnya seperti ini, Pak. Ini surat belum saya baca, Pak. Coba saya lihat. Boleh, tapi tolong bacain ya, Pak. Kepada yang terhormat, orang tua siswa di tempat. Dengan hormat. Dengan ini kami memberitahukan bahwa biaya sekolah yang selama 3 bulan belum dilunasi harus segera dilunasi. Apa? Anak kurang ajar. Gua udah kasih duit buat bayaran sekolah. Kok nggak dibayarin lagi? 3 bulan belum dilunasi. Kok bisa Bapak dibegoin sama anak Bapak sendiri? Lu malah ngetokin gua lagi. Kurang ajar lo. Mana suratnya? Orang tua nggak tahu diri. Udah dibacain suratnya, bukannya terima kasih, malah ditampar gue. Mon, udah berapa yang daftar? Lumayan, Del. Ada 10 anak. Dapatnya gede juga, Del. Berapa, Mon? 400.000. Wah, banyak banget. 100.000 lagi, 500 juta tuh, Mon. 600.000 lagi, 1 juta tuh, Mon. Kaliin 100 lagi, 1 miliar. Kali-kalinya terus. Emang satu anak lo pungut biaya berapa, Mon? 40.000, Del. Wah, kemahalan, Mon. Kemahalan gimana sih? Ilmu itu kan mahal, Del. Jadi wajar kalau gue tarik 40.000. Ya, Mon. Ilmu lo tuh masih cetek. Lagian, fasilitas yang kita berikan nggak sesuai dengan biaya yang lo pungut. Oh gitu ya, Del? Iya. Ya, terus gimana dong? Masa harus gue pulangin duitnya separoh? Ya, jangan, Mon. Jangan gimana? Ya, nanti nggak laku. Kok nggak laku, Del? Apalagi lo belanjain ke warung. Kok jadi bawa ke warung-warung sih, Del? Bukan cuma nggak laku, Mon. Lo bakalan diusir. Apa urusannya tuh warung ngusir gue? Ya gara-gara duit separuh tadi. Jadi ribet gue. Ngomong muter-muter. Mon. Ternyata IQ lo bukan sekedar jongkok, tapi udah tiarab. Pakai B malah. Ini, gue contohin. Mana minta kertas? Minta kertasnya pelit banget. Ya kan beli mahal, Del. Ini pulpen. Gini nih, kalau nerangin ke orang yang otaknya kurang. Karo kata, ini duit 50.000. Ya, Pan? Jelas gak? Jelas. Nih, gue bagi paro. Nih, lo belanjain ke warung. Apa kira-kira reaksi yang punya warung? Ya pasti marah-marah, Del. Terus lo diapain? Ya pasti diusir. Nah, itu yang terjadi. Kalau duit yang separuh kita balikin, yang separuh kita tahan. Dua-duanya gak bakalan laku. Anak-anak, tenang. Del, kok punya anak kecil? Mereka demo apa, Del? Apa yang mereka tuntut? Turunkan harga susu? Ya elah, Mama. Mereka di sini bukannya demo, tapi anak-anak ini lagi Abdel ajarin kursus membaca.
Oh, gitu. Ya udah, terusin lagi ngajarnya. Tapi inget ya, Del, jangan sampai salah mendidik. Kalau mereka ada yang salah, jangan pakai kekerasan. Cukup nasihatin aja. Ya udah, Mama